Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi merupakan salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik closure untuk ditampilkan hasilnya. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling tukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Secara garis besar, sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai berikut. Tugas pertama, sebagai pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer, Resource Manager. Semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat atau dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data, serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Sumber daya pada sistem komputer antara lain sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Contoh dari sumber daya fisik diantaranya keyboard, barcode reader, mouse, joystick, light pen, trackball, touchscreen, pointing device, dan masih banyak lagi. Salah satu sasaran yang harus dicapai sistem operasi adalah dapat memanfaatkan seluruh sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien mungkin. Selanjutnya terdapat sumber daya abstrak yang terdiri dari data dan program yang merupakan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa utilitas dan program aplikasi pengolahan data tertentu. Tugas utama selanjutnya merupakan penyedia layanan atau Extended Virtual Machine. Secara spesifik berfungsi sebagai pemberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Basis untuk program lain. Program aplikasi dijalankan di atas sistem operasi yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya sistem komputer secara benar, efisien, dan mudah dengan meminta layanan sistem operasi. Terdapat komponen inti dari sistem operasi terdistribusi yang terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem I/O, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Pada manajemen proses, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Untuk manajemen memori utama, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, dan mengalokasikan, mendetlokasikan ruang memori sesuai kebutuhan.
Pada manajemen penyimpanan sekunder, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management, seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Manajemen sistem I/O sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Pada manajemen berkas, sistem operasi bertanggung jawab sebagai pembuat dan penghapus berkas, pembuat dan penghapus direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Specify the control to be imposed, provide a means of enforcement. Jaringan. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan, komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. Dan terakhir, terdapat Command Interpreter System. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya, CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok